Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Geometri Euclid akan menjelaskan mengenai lingkaran dan garis singgung lingkaran dengan anggota kelompok yaitu Sahlan Maulana dengan NIM 200810543, Mila Novita 200810546, dan Novi Wulan Suci 200810548. Baik, untuk selanjutnya, simak materi mengenai lingkaran dan garis singgung lingkaran. Definisi lingkaran. Lingkaran adalah himpunan semua titik-titik pada bidang yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Definisi 8.1. Jari-jari lingkaran adalah segmen yang ujung-ujungnya pusat dan satu titik pada lingkaran. A adalah pusat lingkaran, B titik pada lingkaran, AB adalah jari-jari lingkaran. Setiap titik pada lingkaran merupakan ujung dari suatu jari-jari. Definisi 8.2. Tali busur lingkaran segmen yang ujung-ujungnya pada lingkaran. CD adalah tali busur lingkaran. Tiap dua titik pada lingkaran menentukan tali busur lingkaran. Definisi 8.3. Diameter atau garis tengah lingkaran adalah tali busur yang memuat pusat lingkaran. GH adalah diameter lingkaran. Setiap dua titik pada lingkaran yang kolinier dengan pusat lingkaran menentukan diameter lingkaran. Jari-jari, tali busur, dan diameter adalah segmen yang berhubungan dengan lingkaran. Definisi berikut tentang garis dan sudut yang berhubungan dengan lingkaran. Definisi 8.4. Garis singgung terhadap lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran tepat satu titik. Garis G adalah garis singgung lingkaran. Titik B adalah titik singgung. Definisi 8.5. Garis potong lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran tepat di dua titik. Garis M memotong lingkaran tepat di dua titik D dan E. M garis potong lingkaran. Definisi 8.6. Sudut keliling adalah sudut dengan titik sudutnya titik pada lingkaran. Kaki sudutnya memuat tali busur lingkaran. H titik sudut dari sudut GHI. H pada lingkaran. Sudut GHI sudut keliling. Definisi 8.7. Sudut pusat adalah sudut dengan titik sudutnya pada pusat lingkaran. A pusat lingkaran, A titik sudut dari sudut KAJ. Sudut KAJ sudut pusat lingkaran. Ukuran derajat busur. Definisi 8.8. Busur kecil atau minor ARC adalah busur yang berada pada interior sudut pusat. Bagian busur lainnya disebut busur besar atau major ARC. Bila dua titik dipilih tetapi bukan ujung diameter, maka dapat ditentukan dua busur. Yang satu busur kecil, yang lainnya busur besar. Untuk membedakan notasi busur kecil dengan busur besar digunakan notasi busur AB untuk busur kecil yang ujung-ujungnya A dan B kurang dari setengah lingkaran, dan busur ACB untuk busur besar yang ujung-ujungnya A dan B serta busur itu memuat titik C. Definisi 8.9. Ukuran dari busur kecil adalah ukuran sudut pusat yang menghadapinya. Ukuran busur besar adalah 360 derajat dikurangi ukuran sudut pusat busur kecil. Seperti pada gambar ya, untuk ukuran sudut AOB yaitu 50 derajat, maka ukuran busur AB yaitu 50 derajat diketahui. Sedangkan ukuran busur ACB yaitu 360 derajat dikurangi 50 derajat sama dengan 310 derajat. Definisi 8.10. Jika dua busur dari satu lingkaran mempunyai ukuran sama, maka kedua busur itu saling kongruen. Jika busur AB kongruen, busur CD ditulis dengan busur AB kongruen busur CD. Busur AB dan busur CD pada satu lingkaran mempunyai ukuran sama, yaitu 70 derajat dan 70 derajat. Jadi, busur AB kongruen busur CD. Terlihat ya pada gambar. Kemudian, definisi 8.11. Dua lingkaran disebut kongruen jika mempunyai panjang jari-jari yang sama. Panjang jari-jari sama, kedua lingkaran kongruen. Bagaimana jika ada dua tali busur kongruen pada satu lingkaran atau ada pada dua lingkaran yang kongruen? Apakah busur-busurnya kongruen?
Teorema 8.1. Pada suatu lingkaran kongruen, jika tali busur kongruen, maka busurnya juga kongruen. Bukti teorema 8.1. Gunakan postulat kongruensi sisi, kemudian berdasarkan bahasan sifat khusus kekongruenan. Selanjutnya, sudut pusatnya kongruen. Teorema 8.2. Pada satu lingkaran atau pada lingkaran kongruen, jika busur kongruen maka tali busur juga kongruen. Bukti teorema 8.2. Jika busur kongruen, maka sudut pusat kongruen. Selanjutnya gunakan postulat sisi, kemudian berdasarkan bahasan sifat khusus kekongruenan. Tali busur kongruen dan jaraknya ke pusat. Dua tali busur kongruen pada satu lingkaran apakah jaraknya sama ke pusat? Ini benar dan dituangkan dalam teorema berikut. Teorema 8.3. Pada suatu lingkaran atau pada lingkaran yang kongruen, tali busur yang kongruen berjarak sama ke pusat. Buktinya sebagai berikut. Diketahui lingkaran dengan pusat O, garis AB kongruen dengan garis CD, garis OM tegak lurus dengan garis AB, garis OL tegak lurus dengan garis CD. Buktikan OM sama dengan OL. Buktinya, yang pertama, garis AB kongruen dengan garis CD itu diketahui. Yang kedua, garis OA kongruen dengan garis OB, kongruen dengan garis OC, kongruen dengan garis OD, definisi lingkaran. Yang ketiga, segitiga OAB kongruen dengan segitiga OCD. Alasannya postulat sisi. Yang keempat, sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Itu berdasarkan bahasan sifat khusus kekongruenan. Selanjutnya, garis OM tegak lurus dengan garis AB. OL tegak lurus dengan CD. Itu diketahui. Sudut OMB kongruen dengan sudut OLD, sudut OMB dan sudut OLD siku-siku. Alasannya garis tegak lurus membentuk sudut siku-siku kongruen. Yang ketujuh, segitiga OMB dan segitiga OLD, segitiga siku-siku. Alasannya definisi segitiga siku-siku. Yang kedelapan, segitiga OMB kongruen dengan segitiga OLD. Alasannya teorema kongruensi sisi miring sisi siku-siku. Garis OM kongruen dengan garis OL. Alasannya berdasarkan bahasan sifat khusus kekongruenan. Yang ke-10, OM sama dengan OL, itu definisi segmen kongruen. Teorema 8.4. Pada satu lingkaran atau pada lingkaran yang kongruen, tali busur yang berjarak sama ke pusat kongruen. Sumbu tali busur. Pernahkah Anda menemukan lingkaran tapi tidak ada pusatnya? Bagaimana mencari pusatnya? Buat dua tali busur yang tidak sejajar. Kemudian, buat sumbu tali busur tersebut. Sumbu-sumbu itu berpotongan pada pusat lingkaran. Teorema 8.5. Sumbu tali busur memuat pusat lingkaran. Bukti sebagai berikut. Diketahui garis AB tali busur lingkaran dengan pusat O. Garis M sumbu tali busur garis AB. Buktikan O titik pada garis M. Pernyataan yang pertama, garis M sumbu dari garis AB itu diketahui. OA sama dengan OB, itu jari-jari. O pada M, alasannya teorema. Teorema 8.6. Jika satu garis melalui pusat lingkaran tegak lurus pada tali busur yang bukan diameter, maka garis tersebut membagi dua tali busur tersebut dan busur kecilnya. Teorema 8.7. Jika satu garis melalui pusat lingkaran membagi dua tali busur yang bukan diameter, maka garis itu tegak lurus terhadap tali busur.